atau tidak, ini gimbalnya ngedadak oleng ya ketika saya ngomongkan membicarakan ada wujud harimau. Tadi kesini perginya, saya mau ikuti ya. Siapa tahu itu sosok tersebut yang menjaga wilayah sini ya, khususnya yang menjaga makam keramat. Kita lihat. Tadi kesini nih. Ya. Yang Patih Ranggakeling. Dan seperti biasa sahabat YM Channel, di sini saya akan melakukan riadoh, bermunajat, meminta sama Allah petunjuk dan wejangan ya untuk diri saya, khususnya untuk diri saya dan keluarga saya dan untuk semua umat ya. Mudah-mudahan atas kebesaran Allah saya diberikan petunjuk, diberikan wejangan, wasilahnya berziarah Nyuk Galur ke makam keramat. Sampurasun, salam rahayu, sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadir kembali YM Channel, masih di acara Nyuk Galur Napak Tilas. Nah sahabat YM Channel 23, alhamdulillah wasyukurillah tadi ya, ketika saya Nyuk Galur ke makom Sang Raja Prabu Sarangsang Bentang, tadi saya ketarik ya, mendapatkan isyarah petunjuk. Saya disuruh ke makom keramat Patih, seorang patih yang dimana patih beliau itu menjadi patih Sang Raja Prabu Sarangsang Bentang ya. Nah untuk tepatnya kampungnya ini kampung Ranggakeling ya, Ranggakeling, ini kampung Ranggakeling, di mana kampung tersebut ini diiniin sama pesawahan ya. Kalian bisa lihat tuh pemandangannya luar biasa ya, ke arah sananya pesawahan dan sejuk. Masih di daerah Ciranjang ya sahabat YM. Nah kalau untuk makam keramat yang Sang Patih ya, namanya itu kalau nggak salah Eyang Patih Ranggakeling atau disebutkan Eyang Patih Ranggawulung ya. Beliau makam keramatnya tepatnya ada di sana, masih sama di pinggir sungai Cisokan Ciranjang ya. Nah mungkin kita pelan-pelan ya ke arah makam keramatnya. Nah sahabat YM Channel, siapa aja buat kalian nih yang ingin berziarah ke makam keramat Eyang Ranggakeling, silahkan datang ke kampung Ranggakeling, Kecamatan Ciranjang, Desa Joglo kalau tidak salah ini. Desa Joglo, cuman RT-nya saya tidak tahu. Nah sahabat, ini lihat jambunya ya, alhamdulillah wasyukurillah, lebat sekali ini buahnya, masya Allah. Dan di sini pun ada warga ya, mungkin saya gimana sih dok ngomongnya, namun gitu silaturahmi dulu ya ke warga. Nah sahabat YM Channel, si bapak ini warga sini ya, alangkah bagusnya saya silaturahmi dulu, bersalaman ya, karena mempererat atau memperbanyak silaturahmi itu bagus. Saya kangen ada si ibu tuh ya, enak ini kampungnya adem ya sahabat. Nggak tahu ademnya karena pengen mau hujan atau gimana ya. Setahu saya sih daerah Ciranjang itu agak panas ya. Kalau masuk ke Ciranjang ini panas, masuk ke Cianjur, Cipanas itu lumayan dingin. Bapak, pada ngiring ke makomnya? Ya. Tanya, sahabat, saya udah meminta izin ke warga sini, dibolehkan, alhamdulillah ya. Ini. Ya tuh anginnya sudah nyambut, alhamdulillah kita disambut lagi dengan baik. Punten. Bisa dilihat ya sahabatnya ya, anginnya kencang lumayan. Mudah-mudahan kita diterima dengan baik oleh Sang Patih yang bernama Eyang Ranggakeling atau Eyang Ranggawulung. Wow sahabat YM, di sini buah rambutan sangat lebat sekali, musim rambutan ya daerah Ciranjang tuh. Bisa dilihat. Siapa aja sahabat YM kalau pengen rambutan kesini aja ya, beli. Dan jalannya pun walaupun masih tanah sahabat YM ya, alhamdulillah bersih dan nyaman. Mau pakai sendal, pakai sepatu. Namun kalau musim hujan mah lebih baik pakai sepatu boot ya, biar
brengsek. Di sini banyak pohon rambutan ya tuh, rambutan semua nih. Wow, luar biasa. Nah sahabat, ini nih ya baru sampai sini saya udah merasakan hawa beda ya, hawa beda dari kekeramatan makom tersebut ya. Maklum makom seorang patih ya, patih kan kalian tahu sendiri ya betapa hebat dan saktinya. Tidak banyak orang tahu juga. Nah iya sahabat YM Channel 23, ini seorang patih yang bernama yang Rangga Keling itu belum banyak orang yang tahu. Tadi saya berbincang sedikit sama warga sini, katanya yang ziarah ke sini orang-orang khusus yang tahu, seperti daerah Cirebon ya, terus daerah Garut juga mungkin ada ya. Dan di sini pun sahabat seperti tadi ya, saya tidak diantar sama juru kunci. Kenapa? Karena juru kuncinya yang dahulu sudah tidak ada ya, sudah meninggal. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya, ditempatkan di surganya Allah. Tuh sahabat lihat, jalannya pun meskipun tanah tapi enak, bersih ya, tidak khawatir ada ular, ada apa ya. Dan sini dituliskan tanah ini milik pemerintah Desa Sindang Sari, penggunaan hak guna pakai peruntukan tanah darat Tegal ya. Anginnya semakin sini ya semakin kencang. Entah ini angin mau hujan atau entah angin apa ya, saya kurang tahu. Tapi yang jelasnya ini anginnya mulai kencang nih. Tuh, ya. Assalamualaikum ya sahibul baik di hadal wilayah. Dan konon katanya sahabat YM Channel, makom Eyang Rangga Keling itu tidak ada yang berani para peziarah berziarah malam ya, apalagi lama di makom tersebut. Kenapa? Karena saking angkernya. Kita survei ya, benar atau tidak ya. Ini saya pertama kali ya, jadi agak gimana sih, agak bingung jalannya ini kemana nih. Tapi saya ngikuti naluri hati saya aja. Kenapa saya tidak diantar oleh warga? Karena warga ketakutan, katanya angker ya. Kita lihat. Ini mau angker di mana ya? Di tengah hutan, di ujung kampung. Tadinya saya mau minta diantar sama warga, namun warga tersebut katanya tidak mau, tidak berani karena angker. Bukan banyak jalan, jadi saya bingung ke arah mananya. Tapi naluri hati saya itu mengatakan terus lurus. Coba kita ikuti ya. Mudah-mudahan ketemu makomnya, soalnya saya pertama kali nih. Sahabat, pemandangannya enak ya. Kalau buat untuk bertafakur diri, mensejukkan pikiran ya. Yang banyak utang tuh, ngadem di sini enak tuh ya. Utangnya lunas, insya Allah kalau ngadem di sini ya lunasnya. Tapi setelah pulang mah masih ada utangnya. Wow, luar biasa. Tadi sih kata warga, Kang lurus jangan belok-belok kata warga ya. Mudah-mudahan benar ya. Nanti makom keramatnya katanya di pinggir tebing makom keramat yang Rangga Keling.
Ini ke sini pun kayaknya sih ya, wallahu alam, masuk motor ya. Ini kayak bekas motor tuh sahabat. Padahal tadi motor saya juga kalau dibawa ke sini bisa, cuman repotnya licin. Saya menjaga keselamatan lebih baik ditaruh di kampung ya motornya. Anginnya semakin ke sini semakin kencang. Sahabat YM Channel, ada bakaran sepertinya, ada warga ya sepertinya, tapi Allah kita lihat. Nah, ini di sini saya bingung ya. Kalau secara lahiriah bingungnya, kita ngambil ke kanan atau ngambil ke kiri ya. Tapi di sini saya mau mengikuti apa kata hati saya. Kata hati saya mengatakan ke kiri ya, kita ikuti. Nah, sahabat, ada saung, ada gubuk. Enak tuh ya kalau ngadem masak ngeliwat enak nih. Kalian bisa lihat anginnya semakin kencang ya. Tadi sih nggak ada angin. Assalamualaikum ya sahibul bait di pada wilayah. Sahabat, jujur nih, batin saya melihat sesosok harimau ya. Nah, ketika saya ngomongin harimau, kamera pun tripod ya. Tripodnya pun gimbal, langsung oleng ya, energinya luar biasa sahabat. Assalamualaikum ya sahibul bait di pada wilayah. Sobat YM, makamnya masih belum ketemu ya, makom keramatnya masih belum ketemu, heran nih. Tapi saya mau ikuti terus sampai ujung jalan ini kemana. Tadi saya di situ melihat sosok harimau ya, tuh kan oleng lagi kamera. Kalian percaya atau tidak, ini gimbalnya ngedadak oleng ya ketika saya ngomongkan membicarakan ada wujud harimau. Tadi kesini perginya, saya mau ikuti ya. Siapa tahu itu sosok tersebut yang menjaga wilayah sini ya, khususnya yang menjaga makom keramat. Kita lihat. Tadi kesini nih, iya ya. Nah, untuk sahabat YM siapa aja yang mau kesini untuk ke dalamnya itu hati-hati ya, karena ini masih bala nih, udah terawat kayaknya. Takutnya ada ular. Oh ya sahabat, saya melihat sosok harimau lagi tuh ya di sana. Harimau, kalian percaya atau tidak terserah ya, tapi yang pastinya kalau kalian bisa melihat mungkin bisa mengetahui ya, kayaknya di situ tuh makomnya, kita ikutin. Mudah-mudahan benar ya. Assalamualaikum sahabat, jalannya ya hati-hati. Ini yang saya takuti ular ya. Assalamualaikum ya sahibul mukarramah, puan pangasa Eyang Rangga Kling. Assalamualaikum ya sahibul bait di pada wilayah. Nah sahabat, saya melihat harimau ya di batu. Yang harimau di depan itu tadi mengarah ke sini, dan ketika saya tadi di sana, saya melihat harimau di batu ini batu. Ini lubang apaan ya? Ada lubang jalan. Assalamualaikum. Tadi di batu sini sahabatnya. Nah setelah di sini saya tidak melihat lagi. Entar makamnya nih sebelah mana saya kurang tahu nih.
kita cari dulu ya. Assalamualaikum. Oh ini nih sahabatnya em. Nih. Assalamualaikum ya sahibul mukarramah sebuah pangsa yang rangga keling. Assalamualaikum ya sahibul ghaib di padal wilayah Pateman Banjir. Assalamualaikum ya rizalul ghaib. Assalamualaikum ya makhlukul ghaib. Sahabatnya em. Alhamdulillah ya, saya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilanya ditampakkan atau diwujudkan harimau. Tadi saya melihat harimau mengarah ke sini, terus saya ikuti, ternyata ini makom Eyang Sang Patih yang disebutkan Eyang Patih Rangga Keling atau Eyang Patih Rangga Wulung ya. Ini makomnya. Sahabat, assalamualaikum. Ini makomnya. Dan betul sekali apa kata warga, sahabat, ini di pinggir tebing banget ya. Coba tuh curam ke arah sananya, kalau kamera bisa ngelihat, di bawahnya itu air. Nah, sahabat YM, tadi ketika saya nyucruk galur bersilaturahmi berziarah ke makom Eyang Prabu Sarangsang Bentang, setelah beres meditasi, tawasul, dan pengupasan, tadi saya mendapatkan petunjuk disuruh ke sini. Sedangkan kan saya baru pertama kali dan tidak tahu ya lokasinya pun. Alhamdulillah atas kuasa Allah ditemukanlah ya. Nah, siapakah ini? Beliau ini adalah sosok patih dari raja yang bernama Prabu Sarangsang Bentang. Dan beliau dijuluki yang bergelar Eyang Patih Rangga Keling atau Eyang Patih Rangga Wulung ya. Ini bukan makam, tapi makom, di mana beliau ini ditugaskan untuk menjaga wilayah sini ya oleh Prabu Sarangsang Bentang. Kalian bisa lihat ini bebatuan semua tuh ya. Ini batu nih. Tuh sahabatnya, ini batu. Dan di sini pun batu tuh, banyak batu ya. Tuh. Dan jujur, ini anginnya semakin kencang. Saya di sini merasakan keangkeran luar biasa ya. Entah kalau malam mungkin bisa disebutkan lebih angker lagi ya. Ini siang saya rasanya udah beda nih. Nah mungkin sahabat YM, kita lihat dulu ke arah sini sebelum melakukan tawasul. Assalamualaikum. Saya hati ketarik ke sini. Assalamualaikum. Oh sahabat. Wow, benar ini curam banget nih, sahabatnya M, ya. Ini di sini gak ada jalan. Tuh, kalian bisa lihat akarnya ya, dan pepohonannya, wow luar biasa. Jadi khawatir juga ya kalau ada yang ziarah malam lari bisa celaka. Soalnya ke kiri tebing, ke depan tebing, yang kecuali ke belakang, ke arah jalan yang pertama tadi ya. Ke kanan pun tebing bisa dilihat ya. Nah, ketika saya hati pengen ke sini, kenapa sahabat? Saya melihat sosok harimau lagi di sini nih, yang tepatnya di sini nih. Nah, di sini nih. Ya. Tepatnya di sini saya melihat sosok harimau. Mungkin wallahu alam bisawab, sosok harimau tersebut itu bisa disebutkan penjaga ataupun penunggu ya area makom patih yang bernama Eyang Rangga Keling. Dan sahabatnya M, luar biasa, saya langsung merasakan lelah padahal belum apa-apa ya, tapi batin saya udah lelah nih, gak tahu kenapa. Dan ini sangat tinggi sekali ya, curamnya itu sangat tinggi sekali. Di bawah itu air Cisokan yang dinamai Cisokan Ciranjang sahabat. Kalau jatuh sih langsung koit, kalau jatuh ke bawah nggak ada ini lagi kayaknya ya. Oke, mungkin di sini saya akan melakukan tawasul, bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan kedatangan kami YM Channel mengupas ataupun nyucuk galur ke tempat ini diterima dengan baik, dan mudah-mudahan di sini saya mendapatkan wejangan lagi dan pencerahan ya untuk saya pribadi khususnya dan untuk umat. Jangan kemana-mana, saksikan terus perjalanan YM Channel 23 bersama saya Gardawinata di Nyucuk Galur, Napak Tilas Leluhur. Baik sahabat YM Channel 23, di sini saya mau tawasul
mau sholawat, kirim Fatihah kepada sang patih yang bernama Eyang Patih Rangga Keling atau Eyang Patih Rangga Wulung ya. Beliau berjuang untuk menjaga ataupun membantu menyebarkan agama Islam di raja tersebut yang bernama tadi Eyang Prabu Serangsang Bentang ya. Mudah-mudahan saya bertawasul di sini, saya bersolawat di sini bersama tim YM Channel 23 diterima oleh sang leluhur yang pernah dahulu bersinggah atau berdiam diri menjaga tempat ini ya. Oke, tidak lama lagi saksikan terus perjalanan YM Channel 23 bersama saya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Qalu bala syahidna la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li asyhadu hududi wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya niyatu ya widu ya rabbi bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Khususan Nabi Mustafa bi syafaati sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana. Sahabat YM Channel 23, di sini saya akan melakukan riyadhah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan sebuah keilmuan, pemahaman dan ilmu pengertian untuk saya pribadi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya ya. Di sini saya akan berdoa, dan sahabat YM, sebelum saya melakukan meditasi berdoa ya, saya memperkenalkan ini batu ya, batu di mana dahulu wallahu alam secara pengetahuan pribadi saya, ketika tadi saya bertawasul ya, beres bertawasul, saya memejamkan mata, flashback ya. Percaya atau tidak, batu ini menjadi saksi di mana batu ini dahulu diduduki oleh sang patih yang bernama Eyang Rangga Keling ya, Eyang Rangga Keling. Beliau duduk di sini bertafakur diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya di batu ini. Nah, sekarang saya meminta izin, mau meditasi, berdoa, bermunajat kepada Allah di batu ini juga ya. Saksikan terus YM Channel 23 bersama saya Garda Winata. Oke, sahabat YM Channel 23, alhamdulillah ya, bermunajat, meminta sama Allah, meminta petunjuk, meminta kajian, ilmu pengetahuan ya, wasilahnya ziarah ke makom sang patih yang bernama Eyang Patih Rangga Wulung ataupun Eyang Patih Rangga Keling. Alhamdulillah saya mendapatkan petunjuk dan wejangan, walaupun sedikit, mudah-mudahan ini menjadi wejangan syariat yang mustajab bagi saya pribadi, agar saya pribadi itu mau memperbaiki akhlak perilaku ya, khususnya ucapan dan perilaku saya pribadi, begitu sahabat. Jadi begini sahabat, kalian percaya atau tidak itu terserah kalian ya, saya kembalikan kepada kalian masing-masing. Namun di sini saya mau mengatakan ya, ketika saya duduk di sini bermunajat kepada Allah, meminta sama Allah, bukan meminta sama Eyang Patih, bukan ya, meminta sama Allah, pengen mengetahui sedikit, mengupas tentang Eyang Patih Rangga Keling. Nah, alhamdulillah di situ ada titik terang, walaupun sedikit ya, tidak bisa semuanya. Namun di sini saya akan mengatakan bahwa pertama nih, saya akan mengupas sosok Patih Eyang Rangga Keling tersebut. Sosok Patih Eyang Rangga Keling tersebut ini, beliau
bukan asli orang sini juga, sahabat ya, masih sama dari Ciamis ya, Ciamis. Untuk menemani Eyang Prabu Sarangsang Bentang pergi ke Cianjur, tepatnya Cianjur Ciranjang. Dan beliau di sini menemani atau menjadi patih dari seorang raja yang bernama Eyang Sarangsang Bentang. Nah, beliau itu ditugaskan di sini, satu, masih sama untuk menyebarkan agama Islam, kedua untuk menjaga wilayah sini dari orang-orang jahat ya, dan untuk memperbaiki kebaikan di daerah kampung Ranggakling. Nah, kampung ini pun sampai sekarang dinamakan Kampung Ranggakling. Kenapa? Karena di kampung ini ada petilasan beliau sang patih ya, yang bernama Eyang Ranggakling, begitu sahabat. Jadi intinya beliau itu dari Ciamis beserta Eyang Prabu Sarangsang Bentang datang ke Cianjur Ciranjang untuk menyebarkan agama Islam dan untuk mendirikan sebuah kebaikan di wilayah Cianjur Ciranjang, begitu sahabat ya. Dan di sini pun saya mendapat lagi petunjuk. Sehabis ke sini, insya Allah kalau Allah mengizinkan, kalau Allah menghendaki, saya disuruh ke Eyang Jagabaya. Di mana Eyang Jagabaya tersebut, kalau dari sini ini tidak agak jauh ya, sekitaran kalau pakai motor 30 menit ya, atau 25 menit. Nah, makom Eyang Ranggakling pun tidak jauh dengan makom Eyang Prabu Sarangsang Bentang. Kalau dihitung waktunya masih sama 30 menitan lah pakai motor ya, begitu sahabat ya. Nah, setelah itu sahabat, saya bermunajat, meminta petunjuk, meminta wejangan. Alhamdulillah saya dikasih wejangan oleh sesepuh, dan saya tidak mau mengatakan bahwa yang ngasih wejangan ke saya itu Eyang Ranggakling atau siapa, saya tidak mau mengatakan. Yang jelasnya dan yang pastinya saya dikasih wejangan seperti ini ketika bermunajat duduk di batu ini. Begini sahabat wejangan tersebut. Jadi dahulu ya, ke sini itu banyak yang berziarah, khususnya dari Cirebon dan lain sebagainya ya, datang ke sini. Nah, ada juga wilayah Cianjur juga ada yang ke sini ziarah. Terus sekarang mah sepi. Kenapa sepi? Jadi mohon maaf nih ya, bukan saya mau menjatuhkan ataupun menghujat dan menjelekkan saudara-saudara saya yang berziarah ke sini. Namun kebanyakan 75% yang berziarah ke makom Eyang Patih di sini meminta yang lain-lain. Sedangkan ketika saya bermeditasi, bermunajat kepada Allah, meminta petunjuk dan meminta wejangan yang datang ke saya seperti ini. Jangan sampai ketika manusia ya, ketika saya jaroh ke makom-makom keramat seperti para wali, raden, prabu dan lain sebagainya, meminta selain meminta hidayah kepada Allah agar kita itu dikuatkan. Ya, dikuatkan dari apa? Satu, dari keimanan dan keislaman, dan diperbaiki akhlak perilaku kita. Dan yang paling utama, mengingatkan diri terhadap kematian. Jadi leluhur, khususnya Eyang Patih ya, Eyang Patih ini tadi entah siapalah sosoknya saya kurang tahu ya, yang penting yang jelasnya tadi ada yang berkata seperti ini. Leluhur meninggalkan makom keramat ini sebagai pengingat untuk anak cucunya ya di masa sekarang. Pengingat seperti apa? Agar anak cucunya itu berhati-hati dalam menjalankan hidup. Satu, ingat mati, seringnya ingat mati. Kedua, ya, kita itu agar takut berbuat kesalahan, takut berbuat dosa. Seperti itu sahabat. Karena manusia hidup di muka bumi ini itu hanya sementara, ya, tidak akan selamanya. Tapi yang selamanya itu bukan sekarang di dunia ini, tapi nanti. Tadi wejangan yang masuk ke batin saya seperti itu sahabat ya, seperti itu. Jadi tolong, siapa aja yang berziarah ke makom-makom keramat itu sebagai ciri pengingat untuk kalian, khususnya untuk saya pribadi. Seperti itu tadi wejangannya, bahwa kita semua itu sebetah-betahnya, senyaman-nyamannya, sebahagia-bahagianya hidup di muka bumi ini, tetap pada akhirnya kita akan pulang ke Sang Maha Rob, akan meninggalkan dunia ini. Maka dari itu berhati-hati, harus bisa mawas diri dengan baik dan benar. Terus ingatkan diri terhadap kematian, agar dengan berwasilah kita sering mengingat diri kepada kematian, kita mau merubah akhlak perilaku kita
yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik, seperti itu wejangannya. Nah, sahabat YM Channel 23, mungkin cukup sampai di sini. Nyuk curug galur napak tilas leluhur de Jawa Barat, khususnya yang Rangga Keling ya, cukup sampai di sini. Seperti biasa sahabat, saya Garda Winata selaku manusia biasa yang banyak sekali kesalahan, kehilapan dari tutur kata saya, dari akhlak perilaku saya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya lahir dan batinnya, dunia dan akhiratnya. Doa dari saya masih tetap sama. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya yang berkah dan barokah, dan semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Sang Maha Rob atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Jangan pernah tinggalkan sholat dan sholawat. Jangan lupa berbagi rezeki baik ke anak yatim, ke fakir miskin, ke kaum duafa dan lain sebagainya. Masalah nominal bukan menjadi jaminan dalam memberi. Yang menjadi jaminan dalam memberi adalah ketulusan hati kita ya. Oke, sebelum saya tutup di sini saya mau berkata, mohon dengan keikhlasan dan dengan ketulusannya bantu channel YM Channel 23, tolong bantu like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan wasilahnya bantuan kalian YM Channel bisa berkembang pesat ya, dan bisa membawa hikmah yang bermanfaat untuk seluruh umat ya. Saya pamit undur diri. Sampurasun, salam rahayu, sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.